Silakan Upit, pertanyaannya apa? Kalau boleh nanya ya, di agama Kristen itu ada hukum apa enggak? Ya justru di dalam Alkitab lah terdapat banyak hukum bang yang harus kita taati bang. Karena hanya Tuhan Yesuslah sang pemberi hukum itu sendiri. Ada hukum apa aja? Hukum Tuhan itu ya banyak. Dimana kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Matius 22 ayat 35 sampai 39. Itu namanya hukum kasih. Bahwa kita harus mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dan kita juga harus mengasihi sama seperti diri kita sendiri ya. Itulah hukum yang paling utama, saudaraku. Jadi kalau katanya kalau Tuhan Yesus sudah menebus semua kesalahan, jadi sebagai hambanya dah bisa berbuat salah terus berarti kan sudah ada yang ya nggak bisa lah bang. Kan Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Masa kamu berbuat dosa terus? Ya kamu binasoi lah bang. Kan sudah diampuni kan lebih... Terus kalau kau diampuni lalu seenaknya kau berbuat dosa lagi gitu? Iya kan sudah ada yang nanggung. Mikir bang. Ketika kau menyakiti hati, kamu sudah nikah belum bang? Belum. Udah punya pacar belum? Belum. Biar mendaftar pada yang Oh ya udahlah, orang tuamu aja lah analoginya bang. Nah ketika kamu berbuat salah bang, lalu kamu menyakiti hati orang tuamu, terus orang tuamu udah memaafkanmu. Apakah ketika orang tuamu sudah memaafkanmu bang, lalu kamu semena-mena lagi berbuat salah menyakiti hati orang tuamu? Ya kan namanya juga hati, bisa berbuat salah juga, bisa mengulangi. Nah artinya kau nggak menghormati orang tuamu, nggak mengasihi orang tuamu, karena orang tuamu sudah mengasihi kamu, sudah memaafkan kamu, lalu kamu semena-mena lagi hidupnya gitu, selalu menyakiti terus. Itu namanya kau anak durhaka. Harus dicampakkan kamu ini. Kan tidak bisa dibedakan, itu kan orang tua, sedangkan Tuhan kan yang berkuasa. Itu analogi sederhana. Sama orang tua aja kita nggak boleh semena-mena, apalagi sama Tuhan. Gitu bang. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita di atas kayu salib, lalu kamu semena-mena lagi. Lalu kamu masih seenaknya aja berbuat dosa, nggak bisa lah bang. Makanya bang, kau lihat para rasul bang ya. Para rasul itu adalah Kristen sejati. Karena apa? Ketika mereka sudah bertobat ada dalam Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, makanya para rasul itu, para nabi itu hidupnya ya berkarakter Kristus. Mereka nggak menikahi banyak perempuan bang. Contohnya para rasul Paulus bang ya. Dulu dia sebelum bertobat, sebelum ada dalam Kristus, dia suka membunuh orang Kristen. Hawa nafsu menggebu-gebu. Tapi setelah dia bertobat, Tuhan datang ya memilih dia sebagai rasulnya. Dia bertobat sungguh-sungguh bang. Makanya Rasul Paulus itu hidupnya suci bang, hidupnya dalam kekudusan bang. Sebab dia tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan. Ya, dia tidak, jangankan kepada banyak, kepada satu pun enggak bang. Ya, kemudian juga bang, dia ketika memberitakan Injil dengan membawa damai bang, bahkan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, enggak bawa pedang dia bang. Dan dia, ya, tidak mengajarkan yang aneh-aneh, ya. Nggak ada dia mengajarkan yang aneh-aneh. Jadi hidup dalam kekudusan dia bang, Rasul Paulus. Seperti itulah hidup orang Kristen bang. Gitu ya. Ya iyalah. Nggak kira kalau di agama Islam kan belum ada yang nanggung gitu. Kalau artinya belum terbukti Tuhan Maha Pengampun gitu ya. Kan tergantung dirinya sendiri. Ya artinya kan belum ada yang nanggung dosa kalian. Artinya belum terbukti dia Maha Pengampun kan gitu. Kalau pengampun iya, kalau yang menanggung itu tidak ada. Lalu kalau dia terbukti Maha Pengampun,
Di mana dia menanggung dosa kalian sehingga kalian dibebaskan dari segala dosa dan bisa hidup kekal, hidup masuk surga? Kan bukan, kan diampuni, bukan ditanggung. Kalau ditanggung kan enak, sudah dijamin. Ya, Tuhan Yesus itu kan menanggung dosa banyak orang di situ di Mazmur di Yesaya 53. Ini saya bacakan dulu ayatnya. Ya. Iya, kalau sudah Sekalipun ditanggung kan enak, bisa berbuat apa aja di dunia. Nanti toh sudah meninggal langsung masuk surga juga. Nah, tapi ternyata buktinya hidup para rasul itu hidup dalam kekudusan, nggak menikahi banyak perempuan, apalagi banyak, jangankan banyak, satu aja enggak. Mereka hidup dalam kekudusan. Mereka memberitakan Injil dengan penuh damai, bertentangan dengan ucapanmu. Artinya Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita, bukan berarti kita hidup semena-mena, Bang. Bukan berarti kita selalu berbuat dosa, Bang. Faktanya, Bang, para rasul hidup dalam kekudusan, Bang. Mereka enggak poligami, Bang. Jangankan poligami, ya, menikahi satu perempuan aja enggak, Bang, karena mereka hidup dalam kekudusan, Bang. Gitu ya. Mereka memberitakan Injil itu dengan penuh damai, Bang. Enggak bawa pedang dia, Bang. Ya, mereka memberitakan Injil itu dengan memberikan apa? Dengan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, Bang. Karakter mereka karakter Kristus, Bang, hidup dalam kekudusan, Bang, ya. Jadi kalau kamu ngomong itu, lihat-lihat dulu faktanya. Karena Kristen sejati itu, Bang, harus berkarakter Kristus, abangku. Ya kan. Justru kalau ada orang Kristen, Abang, dia bilang, aku cinta Tuhan Yesus, tapi kerjaannya merampok, kerjaannya membumbun, kerjaannya berbohong, itu bukan Kristen sejati, Bang. Jadi kalau Kristen sejati itu harus berbuat yang baik-baik. Lah, bukan hanya baik, Bang, yang benar. Nah, yang benar. Karena baik belum tentu benar, tetapi benar sudah pasti di sana ada kebaikan. Gitu, Bang, orang Kristen. Jangankan, Bang, jangankan membumbun, Bang, nonton film blue aja, Bang, nggak boleh, Bang. Makanya di sini orang Kristen yang kamu masih terikat kepada nonton film yang biru-biru itu, segera akhiri, karena itu sangat keji di hadapan Tuhan Yesus. Itulah hidup orang Kristen, Bang. Masa nggak tahu kau hidup biru-biru? Jangankan nonton film biru, Bang, ya. Oh, itu. Dalam hati kita aja, dalam pikiran kita aja, Bang, menginginkan orang lain, lalu berfantasi yang aneh-aneh, itu nggak boleh, Bang. Itu dosa, Bang, ya. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Makanya pikiran kita, ya, tindakan kita harus benar, harus kudus di hadapan Tuhan Yesus. Seperti itu, Bang, ya. Boleh nanya satu lagi, Kak? Oke, silakan saudaraku. Tujuan live-nya Kakak apa? Oke, tujuannya apa? Mengajak orang lain untuk masuk itu. Ya, Tuhan Yesus kan memerintahkan kepada saya atau kepada umatnya di Matius 28 ayat 19. Oh, jadi seperti kamu dakwah gitu. Iya, kan Tuhan yang menyuruh kami, Bang. Yesaya 52, ya. Nih, Bang, saya bacakan dulu ayatnya, Bang. Yesaya 12, sorry. Ya. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Jadi, saya harus memasyurkan nama Tuhan Yesus dan memberitahukan perbuatannya di antara bangsa-bangsa, Bang. Agar seluruh dunia mengetahui bahwa memang hanya Tuhan Yesuslah Sang Pencipta, Sang Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pengampun, Sang Maha Kasih, Sang Juru Selamat. Tidak ada selain Dia. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kami memberitakan Injil, Bang. Matius 28 ayat 19. Terima kasih, Adi, terima kasih. Pergi beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah Tuhan Yesus. Kemudian juga, Bang, 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17.
berapologetika, Bang. Oke, ini saya bacakan dulu ayatnya, Bang. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Jadi apologetika itu, Bang, pertama sekali tertulis dalam Alkitab. Ya, apologet itu tertulis dalam Alkitab di 1 Petrus 3:15. Apologet itu artinya ketika ada orang bertanya tentang Alkitab, Bang, kami harus menjawab, Bang, tetapi harus dengan hati nurani yang murni, tidak dengan juga menguduskan Kristus dalam hati kita. Itulah kenapa, Bang, saya meminta hikmat dari Tuhan Yesus. Kalau ada yang bertanya, Bang, sekalipun mereka bertanya merendahkan, saya tidak boleh marah, Bang. Saya tidak boleh membalas, Bang. Ya, karena apa? Udah risiko kita memberitakan Injil, sudah resiko kita kalau buka room ada yang bertanya, ya segala macam karakter ada di situ. Tetapi kita harus berhikmat, jangan membalas, tetapi mari kita berdiskusi dengan santun, dengan bermartabat, by data, gitu. Bukan asumsi. Iya, itu loh. By data, ya. Bukan asumsi, bukan takia pula, Bang. Harus pakai data kayak hukum negara aja. Ya, oke, saudaraku, sudah jelas ya. Terima kasih ya, Bang. Tetap semangat. Ya. God bless you.